swollen from the heat. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga tetap semangat dan pastinya sehat selalu. Di video kali ini, gua akan nyeritain film berjudul 247 derajat Fahrenheit yang dirilis pada tahun 2011. Singkatnya, film ini menceritakan tentang beberapa remaja yang sedang menikmati liburan di sebuah kabin, tapi sial mereka malah terjebak di dalam ruangan pemanas atau disebut sauna. Daripada penasaran, langsung saja tanpa banyak basa-basi, mari kita simak ceritanya. Di awal film terlihat sepasang remaja tengah asik berbincang-bincang di dalam sebuah mobil. Diketahui si cewek bernama Jenna dan pacarnya bernama Jimmy. Tapi itu hanyalah kejadian sebelum mereka mengalami peristiwa kecelakaan yang menewaskan sang pria tersebut. Kemudian scene memperlihatkan 3 tahun setelah musibah itu, si wanita Jenna terlihat tengah mengabadikan momen di sekitaran danau. Ternyata di sini Jenna tidak sendirian, ada seorang sahabatnya yang bernama Rene. Diketahui Rene akan mengadakan acara pesta malam ini di sebuah kabin dekat area danau yang sudah dipersiapkan. Kemudian Jenna juga dikenalkan dengan pacarnya Rene bernama Michelle dan temannya Michelle bernama Ian. Setelah perkenalan singkat itu, mereka langsung bergegas menuju tempat yang mereka tuju dengan menaiki sebuah perahu. Nampaknya di sini Rene berniat akan mencomblangkan Jenna dengan Ian, sahabat pacarnya. Dari perbincangan mereka, diketahui pesta yang dimaksud adalah acara May Day yang diadakan setahun sekali di wilayah itu. Setelah sampai, Ian mengatakan bahwa semua barang-barang mereka sudah dipersiapkan oleh pamannya. Kemudian Ian yang melihat paras Jenna cantik aduhai, ia mulai tertarik dengannya. Di kabin mereka bertemu dengan Paman Wade yang sedari tadi sudah menunggu mereka. Untuk menyambut kedatangan mereka, Wade menyuguhkan segelas bir sebagai ucapan selamat datang. Namun di sana Jenna menolak dan meminta izin untuk masuk ke dalam mengecek barang bawaannya. Di dalam Jenna terlihat mengambil botol kecil yang berisikan sebuah pil lalu pergi ke kamar mandi dan hendak meminumnya. Sedangkan di luar, Wade dan anjingnya berpamitan untuk pulang terlebih dahulu dan akan kembali malam nanti. Setelah Paman Wade pulang, mereka langsung masuk ke dalam, lalu Ian menunjukkan 2 kamar di lantai atas. 1 kamar untuk Michelle dengan Rene, dan satunya lagi untuk Jenna. Tanpa basa-basi, Rene dan Michelle langsung pergi menuju ke kamar mereka di lantai atas. Di sini awalnya Jenna menawarkan kamarnya untuk Ian, tapi Ian meyakinkan bahwa dirinya tidak masalah tidur di sofa. Setelah itu Ian menawarkan sebotol bir kepada Jenna dan kemudian dirinya akan menyiapkan makan malam. Seperti yang kita duga, di kamar Michelle dengan Rene sedang bermantap-mantap. Malam harinya sesuai rencana, mereka melaksanakan acara makan malam bersama Paman Wade. Di situasi itu mereka saling bercanda dan diketahui Ian sangat pandai tentang ilmu pengetahuan. Setelah rampung, Jenna memutuskan untuk keluar mencari udara segar dan tak lama setelah itu ia disusul oleh Rene. Rene juga menanyakan kepada Jenna apakah dirinya merasa bersenang-senang setelah semuanya ini. Sedangkan terlihat Michelle diberi ganja oleh Paman Wade. Kemudian Paman Wade mengingatkan kepada mereka untuk nanti malam jangan lupa membawa undangan pesta yang ia berikan. Dan jika tidak, maka mereka tidak akan diizinkan masuk ke dalam pesta. Sedangkan dirinya akan pulang untuk menyiapkan sebuah kembang api dan ia mungkin tak akan kembali malam itu. Setelah itu di dalam Michelle menanyakan tentang apa itu sauna kepada Ian dan mengajak mereka untuk mencobanya. Tapi sebelum itu Jenna terlebih dahulu pergi ke kamar dan melepas kalung yang mungkin itu adalah pemberian dari almarhum Jimmy, pacarnya. Di sauna, Michelle yang terlebih dahulu berada di dalam, dirinya sudah merasa panas yang memang tujuan dari ruangan itu untuk membuat suhu badan menjadi panas.
Tak lama setelah itu, Rene datang dengan pakaian bikininya berwarna pink yang sangat-sangat menggoda. Mereka semua tinggal menunggu Jenna yang belum juga datang dan Ian berniat untuk menjemputnya. Tapi beruntung, Jenna sudah berada di depan pintu. Dari informasi Ian bahwa ruangan sauna itu ternyata baru saja selesai dibuat oleh Paman Wade. Di sana juga banyak batu-batu yang jika mereka menuangkan air di atasnya, maka akan muncul uap yang dapat menambah suhu di ruangan itu. Setelah semuanya merasa kepanasan, Ian menawarkan mereka untuk berenang ke danau dan tanpa pikir panjang, mereka langsung mendinginkan tubuh mereka. Setelah badan kembali dingin, mereka kemudian masuk kembali ke sauna. Namun di sini Michelle yang meminum bir terlalu banyak membuat dirinya menjadi mabuk. Di lain tempat, Paman Wade membawa sebuah sekop besar yang sepertinya akan membuat suatu rencana. Sedangkan tubuh mereka yang kembali panas memutuskan untuk mengulangi kembali mendinginkan badannya. Nah, saat hendak kembali masuk ke sauna, Michelle terlebih dahulu mengajak Rene bermantap-mantap, tapi sayang Rene menolaknya karena Michelle sedang mabuk. Michelle yang tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, dirinya sedikit marah dan berniat untuk pergi ke kamar mandi. Di dalam, Rene curhat bahwa dirinya sudah muak dengan tingkah Michelle yang terus-menerus mabuk-mabukan. Kemudian ia juga berpikir sikap Michelle sudah berubah tidak seperti yang dulu. Namun di sini Ian menyangkal pendapat Rene dan Ian berniat untuk menyusul Michelle, tapi Rene mencegahnya. Beberapa saat menunggu, Rene muak dan berniat akan menyusul Michelle, tapi sayang pintunya malah terkunci. Jenna yang tahu mereka terjebak, panik dan meminta Ian untuk segera membukanya. Melihat Jenna yang panik, Rene bertanya apakah Jenna meminum pil tersebut. Dan ternyata pil yang dimaksud adalah semacam obat penenang untuk Jenna. Jenna mengaku ia tak meminumnya karena tidak ingin bergantung kepada pil. Situasi menjadi panik, namun Ian meyakinkan mereka bahwa dirinya akan membawa mereka keluar dari sauna. Kemudian Ian berusaha mendobrak pintu di sana, tapi hal itu sia-sia. Rene mengira bahwa Michelle yang jahil mengunci mereka di dalam sauna itu. Lalu Ian yakin bahwa jika Michelle sedang mengerjainya, pasti akan segera mengeluarkan mereka. Ian juga mengingatkan agar Rene menghemat energinya dan meminum banyak air. Sedangkan Jenna berkata ia melihat Michelle diberi ganja oleh Paman Wade. Dan kabar buruknya lagi, Paman Wade tidak akan datang ke tempat itu malam ini. Lalu mereka mengintip dan melihat sebuah benda telah menghalangi pintu. Di lain tempat, Wade yang sedang bertemu dengan seseorang dan sedang merencanakan sebuah sesuatu. Di sauna, mereka yang bingung Rene mempunyai ide untuk memecahkan kaca di pintu itu, tapi Ian mencegahnya. Di sana Jenna khawatir akan terkena serangan panas, yaitu kondisi kepala terasa pusing, setelah itu muntah lalu pingsan dan kemungkinan terburuknya adalah meninggal. Mendengar hal itu, Rene menjadi histeris, tidak mau tewas di tempat itu dan meminta untuk mematikan pemicu panasnya. Di sana Jenna menemukan sebuah termostat, namun itu bukan termostat seperti biasanya. Untuk termostat satu ini, pengendalinya berada di luar ruangan sauna. Mendengar itu, Rene berusaha menghancurkan kaca di pintu dengan alat seadanya. Ian yang melihat Rene bersemangat, ia mengambil batu dan bergantian untuk berusaha memecahkan kaca itu. Tapi kaca terlalu kuat sehingga hal itu membuat tangan Ian menjadi terluka. Ia kembali mencobanya dan beruntung hal itu berhasil. Karena adanya lubang pada pintu, sedikit membuat pernapasan mereka menjadi lebih stabil. Lalu Ian juga melihat benda yang menghalangi pintu adalah sebuah tangga. Mereka mengira mungkin saat Michelle mabuk, ia secara tidak sengaja menabrak tangga yang kemudian mengunci pintu sauna. Di dalam, mereka mulai bingung cara apa yang akan mereka lakukan untuk dapat keluar dari sauna.
Namun ia menemukan sebuah cara untuk mencoba menyingkirkan tangga yang mengganjal pintu dengan alat yang ia buat. Ian mulai mencobanya, tapi percobaan itu tak membuahkan hasil. Di sini Rene berpikir jika ia merusak termostat itu, maka pemicu suhu pun akan mati. Tapi Ian mencegahnya dan mengatakan bahwa jika benda itu rusak, maka suhu dapat mencapai 250 derajat Celcius dengan cepat. Melihat Rene yang berpikir gegabah, Jenna mengingatkan agar Rene tetap sabar menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari sauna. Lalu Ian yang melihat lampu dan mempunyai ide untuk merusak si kring lampu, berharap nantinya pemanas akan berhenti. Dengan alat seadanya ia mulai mencoba, tapi malah Ian tersetrum hingga terpental dan membuatnya kejang-kejang. Namun beruntung ia dapat selamat. Di sisi lain, Wade sedang mempersiapkan sesuatu yang ternyata itu adalah sebuah kembang api seperti janjinya semalam kepada Jenna dan yang lainnya. Di sauna mereka mulai merasa pasrah dan di sini juga terjadi perdebatan kecil antara Jenna dan Rene. Ternyata Rene mengetahui Jenna belum move on dari pacarnya, maka dari itu ia mengajak Jenna liburan ke kabin berharap ia lupa dengan mantan pacarnya yang telah tewas. Mereka mendapat harapan ketika mendengar bu anjingnya Paman Wade. Mereka terus berteriak memanggilnya dan anjing itu pun terus menggonggong. Tak lama setelah itu, Michelle datang yang mendengar bu terus menggonggong, namun ia tidak mendengar suara teman-temannya. Kemudian mereka yang mendengar Michelle mencoba memanggilnya kembali, tapi secara bersamaan kembang api Paman Wade malah menyala. Lalu Bu kembali ke Wade dan ia terus menggonggong berusaha mengabarkan yang terjadi, tapi Wade tidak mengerti dan mengajaknya pulang. Saat di jalan lagi-lagi Bu menggonggong dan Paman Wade kesal dengan perilaku Bu anjingnya. Tak lama setelah itu Michelle datang dan mengatakan bahwa ia ditinggal oleh teman-temannya yang lainnya saat ia sedang pingsan, dan mengatakan barang yang semalam diberikan Paman Wade kepadanya sangat spesial hingga membuatnya pingsan. Ternyata saat ia sadar langsung mencari yang lainnya tapi tidak menemukannya dan mengira mereka telah meninggalkannya. Lalu ia juga mengecek ke acara pesta, tapi karena ia tak memiliki tiket dirinya diusir. Mendengar hal itu, Paman Wade mengajak Michelle untuk pulang bersantai di rumahnya. Kembali ke sauna, mereka kehabisan air minum yang tersedia. Rene kembali mencoba memecahkan termostat itu, tapi dihalangi oleh Jenna, namun ia tak sengaja memukul Rene hingga membuatnya pingsan. Ian yang baru tersadar melihat Jenna yang panik dan menjelaskan sesuatu yang terjadi pada Rene. Di lain tempat, Paman Wade dan Michelle bersantai-santai dan menanyakan gimana pendapat Michelle tentang sauna. Tapi ia sedikit lupa perasaannya karena dirinya pada waktu itu sangat mabuk berat. Kembali ke sauna, Jenna yang panik melihat Rene belum sadar malah dengan sengaja memecahkan termostat di sana. Dan benar saja, tiba-tiba suhu di ruangan itu naik secara drastis. Ian yang sudah putus asa mencoba menghancurkan pemanas uap, walaupun benda itu sangat panas dan melukai dirinya. Namun akhirnya pemanas itu meledak yang kemudian Jenna berhasil keluar dari sauna dan kembali ke kamar. Tapi sayangnya itu adalah sebuah mimpi dan yang sebenarnya terjadi, mereka masih terperangkap di dalam sauna. Memang benar suhu di ruangan itu telah stabil, tapi naas Ian tewas dan gas yang berada di pemanas uap itu keluar. Sedangkan Michelle telah sampai di kabin, heran teman-temannya belum juga pulang. Di dalam gas yang semakin banyak, Jenna membantu Rene berdiri agar mendapatkan udara dari luar. Kemudian terlihat Michelle sedang duduk sambil nyebat santuy dan akhirnya tertidur. Di sauna, Jenna mencoba menyumat saluran gas yang muncul dari pemanas uap dan beruntung hal itu berhasil. Kemudian kejadian sebenarnya terungkap. Ternyata saat Michelle mabuk, dirinya tak sadar meletakkan tangga di balik pintu sauna. Karena hal tersebut membuat mereka terkunci di dalam. Dan hal itu disebabkan karena ia sangat mabuk hingga lupa kejadian itu saat tersadar.
Saat Paman Wade kembali ke kabin, ia terkejut melihat Rene masih berada di dalam sauna. Setelah itu berdatangan ambulan dan polisi untuk mengevakuasi mereka yang terjebak. Terlihat juga Michelle menangis dan menyesali melihat semua yang terjadi. Sedangkan di ambulan ternyata Jenna dan Rene masih hidup dan film pun tamat.